Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 kelas praktikum pemrograman web 03 akan menjelaskan materi mengenai client-side, JavaScript, operator, dan variabel. Selanjutnya, pada kelompok 3 ini yaitu beranggotakan yang pertama ada Muhammad Adef Petriza dengan NIM 1911521007. Yang kedua itu ada Septian Cahaya Purnama dengan NIM 1911522004. Yang ketiga itu ada Muhammad Fairuzi Izam Aziz dengan NIM 1911522025. Yang keempat itu ada saya sendiri, Muhammad Rafiq Nugraha dengan NIM 1911523007. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama yaitu JavaScript yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pertama ada pengertian JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang bisa dijalankan di web browser yang dapat dikolaborasikan dengan dokumen HTML dan digunakan untuk membuat website lebih interaktif. JavaScript merupakan bahasa pemrograman web yang bersifat client-side programming language, yang mana client-side programming language ini yaitu adalah tipe bahasa pemrograman yang pemrosesannya dilakukan oleh klien. Aplikasi klien yang dimaksud merujuk kepada web browser seperti Google Chrome dan Mozilla Firefox. Bahasa pemrograman client-side berbeda dengan bahasa pemrograman server-side seperti PHP, di mana untuk server-side seluruh kode program dijalankan di sisi server. Kemudian untuk menjalankan JavaScript kita hanya membutuhkan aplikasi text editor dan web browser. JavaScript memiliki fitur yang pertama ada high level programming language, yang kedua itu ada client side, yang ketiga loosely typed, dan terakhir yaitu berorientasi objek. Selanjutnya yaitu ada penulisan JavaScript. Untuk kode JavaScript ditulis di antara teks kurung siku script dan kurung siku slash script, dan bisa disisipkan di dalam kode-kode HTML. Dapat dilihat di dalam box berikut, yaitu ada deklarasi dari JavaScript. Terlebih dahulu buat kurung siku script, kemudian di dalamnya diantaranya diisikan kode JavaScript, kemudian ditutup dengan slash script. Dapat kita lihat pula pada contoh di bawah ini, yaitu ada kode JavaScript yang telah disisipkan ke dalam kode-kode HTML, dan kode JavaScript ini ditulis atau dibuat di antara text script dan slash script, yang mana kode JavaScriptnya pada contoh yaitu alert dengan pernyataan materi JavaScript. Alert di sini yaitu untuk menampilkan sebuah pesan atau informasi ke web browser. Dapat dilihat hasilnya pada gambar di samping, yaitu pernyataan pada alert yaitu materi JavaScript ditampilkan pada sebuah dialog yang akan ditampilkan pada web browser yang pernyataan materi JavaScript. Selanjutnya yaitu sintak JavaScript. Yang pertama, JavaScript bersifat case sensitif. Huruf kecil dan huruf besar adalah berbeda. Yang kedua itu setiap baris kode JavaScript dipisahkan dengan tanda titik koma. Yang ketiga itu komentar dalam JavaScript diawali dengan double slash atau ditulis di antara slash bintang dan bintang slash. Yang keempat yaitu penulisan variabel di JavaScript bisa underscore atau tanda dolar. Yang terakhir yaitu string harus ditulis di antara kurung petik 2. Selanjutnya yang terakhir itu ada kelebihan dan kekurangan JavaScript. Terlebih dahulu kita bahas kelebihan dari JavaScript. Yang pertama, JavaScript tidak membutuhkan compiler karena web browser mampu menginterpretasikannya dengan HTML. Yang kedua, error mudah dicari dan ditangani. Yang ketiga, dapat dialih tugaskan ke elemen halaman web tertentu, misalnya klik atau mouse over. Yang keempat, JavaScript dapat digunakan di berbagai browser, platform, dan lainnya.
Yang kelima, JavaScript dapat digunakan untuk memvalidasi input dan meminimalkan proses untuk meriksa data secara manual. Dan yang terakhir yaitu menggunakan JavaScript, website akan menjadi lebih interaktif dan lebih dinamis. Selanjutnya yaitu kekurangan dari JavaScript. Yang pertama, kode JavaScript tidak terenkripsi dan dapat dieksploitasi. Kedua, JavaScript dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan kode bahaya di komputer pengguna. Yang ketiga, tidak selalu didukung oleh berbagai browser dan perangkat. Yang keempat, JavaScript code snipe agak banyak. Yang kelima, dapat dirender secara berbeda pada masing-masing perangkat yang mengarah ke inkonsistensi. Baiklah, mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya yaitu yang kedua, materi variabel yang akan dijelaskan oleh Muhammad Feruzi Izam Aziz. Kepada Feruz dipersilakan. Baiklah, saya lanjutkan yang variabel. Jadi apa itu variabel? Variabel adalah sebuah wadah atau tempat bagi kita untuk menyimpan sebuah nilai, value. Nah, variabel sendiri bisa diisi dengan berbagai macam nilai seperti string yang artinya teks, integer atau number yang artinya angka, kemudian objek, array, dan juga sebagainya. Declaring dan assigning variable. Declaring variable atau mendeklarasikan variabel itu dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan menggunakan keyword var. Kemudian assigning variable atau memberikan nilai kepada variabel itu dilakukan setelah declaring variable. Apa yang terjadi apabila kita mendeklarasikan variabel tanpa memberi nilai kepada variabel tersebut? Maka nanti ketika kita ingin menampilkan outputnya, nanti dia tertulis undefined atau belum ditemukan. Makanya diperlukan assigning variable untuk memberi nilai kepada variabel. Variabel sendiri itu bersifat mutable atau dalam arti lain nilai yang berada di dalamnya dapat diubah. Seperti contoh pada slide ini, itu untuk mendeklarasikan variabel kita cukup var nama variabel dan titik koma. Di sini var a titik koma. Kemudian kita berikan nilai kepada variabel dengan memakai operator sama dengan var a sama dengan adudu titik koma. Jadi var a nilainya adudu. Kemudian apabila kita ingin reassign atau atau memberikan nilai ulang kepada variabel, kita cukup menulis nama variabel kemudian sama dengan menggunakan operator. Kemudian kita beri nilai yang baru. Kenapa tidak kita menggunakan var di awalnya? Karena apabila kita menggunakan var lagi, itu nanti dia akan tercipta variabel baru. Lanjut, menampilkan isi variabel. Jadi ada beberapa fungsi untuk menampilkan output, yaitu ada fungsi console.log yang berfungsi untuk menampilkan output ke konsol JavaScript. Kemudian ada fungsi document.write, itu menampilkan output ke dokumen HTML. Kemudian ada fungsi alert yang dimana menampilkan output ke jendela dialog. Kemudian menghapus variabel. Nah, penghapusan variabel dalam JavaScript sendiri itu jarang dilakukan. Namun untuk beberapa program yang membutuhkan ketelitian dalam alokasi memorinya, penghapusan variabel perlu dilakukan agar penggunaan memorinya lebih optimal. Penghapusan variabel sendiri dapat dilakukan dengan kata kunci delete. Misalnya ada variabel b yang nilainya apel. Kemudian apabila kita ingin menghapusnya, kita cukup mengetik delete b titik koma. Tipe data. Nah, tipe data itu adalah jenis-jenis data yang bisa kita simpan di dalam variabel. Ada beberapa tipe data dalam pemrograman JavaScript, yaitu ada string atau teks, kemudian integer ataupun number yang berarti angka bilangan bulat. Kemudian ada float yang artinya bilangan pecahan, kemudian ada boolean dan juga objek.
Nah, JavaScript sendiri memiliki sifat loosely type atau dynamic language, yang berarti kita tidak perlu mendeklarasikan tipe data. Kita hanya perlu mendeklarasikan nama variabel, dan otomatis JavaScript inilah yang mengenali tipe data tersebut. Nah, variable naming rules atau aturan penamaan variabel. Aturan penamaan ini merupakan salah satu hal yang penting dan perlu dipahami oleh developer, karena apabila aturan penamaannya salah, kodenya itu bisa error. Aturan penamaan variabel antara lain adalah tidak boleh diawali dengan angka, kemudian tidak boleh mengandung operator aritmatika, operator logika, dan juga operator bitwise. Yang ketiga, tidak boleh mengandung tanda baca kecuali underscore. Underscore ini bisa kita gunakan untuk menentukan nama variabel, bisa kita taruh di awal atau di tengah ataupun di belakang nama variabel yang bersangkutan. Kemudian tidak boleh mengandung spasi. Yang kelima, tidak boleh reserve dari keyword JavaScript, keyword seperti window, break, dan lain-lain. Kemudian ada case sensitive. Nah, untuk case sensitive ini langsung saya masuk ke contohnya saja. Jadi di sini ada 4 variabel yang mungkin hurufnya sama, akan tetapi cara penulisannya berbeda. Ada yang kapital, ada yang kecil. Dan ini merupakan 4 variabel yang berbeda. Dimana AB kapital ini berbeda dengan A kapital dan B kecil, begitu juga dengan yang lainnya. Jadi ini merupakan 4 variabel yang berbeda dan tidak sama. Sekian dari saya, lanjut ke operator. Baiklah, kita lanjut pada operator. Pertama-tama, apa itu operator? Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada suatu nilai dan variabel. Nah, operator sendiri terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama ada operator aritmatika, operator penugasan atau assignment, kemudian operator relasi atau perbandingan, kemudian operator logika, operator bitwise, dan operator ternary. Pertama-tama adalah operator aritmatika. Operator aritmatika merupakan operator untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan sebagainya. Nah, operator aritmatika ini terdiri dari penjumlahan dengan simbol plus, kemudian pengurangan, perkalian, pemangkatan, pembagian, dan sisa bagi. Itu merupakan pembagian dari operator aritmatika. Kemudian ada operator penugasan. Operator penugasan adalah operator yang digunakan untuk memberikan tugas kepada variabel. Biasanya, operator ini digunakan untuk mengisi variabel. Macam-macam operator penugasan. Pertama ada penugasan pengisian nilai dengan simbol sama dengan, kemudian pengisian dan penambahan dengan simbol tambah sama dengan, plus sama dengan, kemudian pengisian dan pengurangan dengan simbol min sama dengan, kemudian pengisian dan perkalian dengan simbol bintang sama dengan, kemudian pengisian dan pemangkatan dengan simbol double bintang sama dengan, kemudian pengisian dan pembagian dengan simbol strip sama dengan, kemudian pengisian dan sisa bagi dengan simbol persen sama dengan. Nah, berikut sintaks sederhana dari operator penugasan. Di sini ada operator sama dengan, dimana contohnya adalah i sama dengan 3, maka hasil yang keluar adalah variabel i akan bernilai 3. Kemudian ada plus sama dengan, maksudnya adalah pengisian dan penambahan, dimana i sama dengan 3, variabel i yang akan bernilai 3, kemudian i plus sama dengan 4, maka variabel i akan bernilai 7. Keterangannya bahwa nilai i sama dengan 3 akan dijumlahkan dengan 4 sehingga bernilai 7. Kemudian contoh lainnya plus. Nah, contohnya adalah i sama dengan 3. Maka variabel i akan bernilai 3. Kemudian i plus. Sehingga variabel i akan bernilai 4 dikarenakan nilai awal i yang sama dengan 3 akan ditambah dengan 1. Lanjut pada operator perbandingan. Operator relasi atau perbandingan adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua nilai. Operator perbandingan akan menghasilkan sebuah nilai boolean true dan false. Macam-macam operator perbandingan yang pertama adalah lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Yang keempat adalah operator logika.
Operator logika digunakan untuk melakukan operasi terhadap dua nilai boolean yang akan menghasilkan data boolean juga. Operator logika diperlukan jika ingin membandingkan data dari dua nilai. Apakah kedua nilai tersebut bernilai sama atau true, atau berbeda, atau false. Operator logika ini terdiri dari logika AND dengan simbol double dan, kemudian logika OR, kemudian negasi atau kebalikan. Nah, aturan operator logika AND dan OR dapat kita lihat dalam tabel berikut. Simpulannya, yang pertama, jika melakukan operasi dengan AND, maka kedua nilainya harus bernilai benar atau true. Selain daripada itu akan bernilai false. Yang kedua, operator OR akan menghasilkan nilai benar atau true jika minimal salah satu nilai pembanding bernilai true. Pada operator OR akan menghasilkan nilai salah atau false jika kedua nilai bernilai false. Yang ketiga, untuk operator NOT merupakan operator negasi atau kebalikan. Nilai true akan menghasilkan false dan begitu juga sebaliknya. Yang kelima, lanjut pada operator bitwise. Operator bitwise merupakan operator yang digunakan untuk operasi berdasarkan bit atau binary. Nah, operator bit sendiri terdiri dari AND, OR, XOR, negasi atau kebalikan, left shift, right shift, left shift, unsigned, dan right shift unsigned. Nah, operator ini berlaku untuk tipe data integer, long, short, karakter, dan byte. Lanjut, yang terakhir itu operator ternary. Operator ternary merupakan operator yang terdiri dari 3 bagian. Operator-operator sebelumnya hanya 2 bagian saja, yaitu bagian kiri dan kanan. Ini disebut operator binary, sementara operator ternary ada bagian kiri, tengah, dan kanan. Sintaksnya seperti berikut: bagian kiri, kemudian operator, kemudian bagian tengah, operator, dan bagian kanan. Nah, operator ternary pada JavaScript biasanya digunakan untuk membuat sebuah percabangan if atau else. Simbol operator ternary terdiri dari tanda tanya dan titik 2. Bentuknya seperti ini. Kondisi, tanda tanya, kemudian nilai true, kemudian titik 2, nilai false. Nah, kondisi dapat diisi dengan ekspresi yang menghasilkan nilai true dan false. Apabila kondisi bernilai true, maka benar yang akan dipilih, dan sebaliknya, apabila false, maka salah yang akan dipilih. Baik, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septian Purnama. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menemukan penggunaan variabel dan operator pada bahasa pemrograman JavaScript. Yang pertama itu variabel, yaitu variabel merupakan wadah untuk menyimpan sebuah nilai. Pada JavaScript, kita bisa menggunakan dua buah cara dalam penggunaan atau penyimpanan sebuah nilai pada JavaScript. Lebih tepatnya 3. Yang pertama itu var, yang kedua itu let, kemudian yang ketiga itu cons. Pada contoh kali ini saya akan mencobakan penggunaan var. Contohnya kita awali dengan penulisan keyword var, kemudian diikuti dengan nama variabelnya. Nah, terdapat beberapa format dalam penulisan nama variabel dalam JavaScript. Misalnya penggunaan camel case, yaitu kata kedua dari kalimat tersebut digunakan huruf besar, atau jika bisa menggunakan underscore asalkan tidak menggunakan angka pada awalannya. Nah, untuk tipe datanya, JavaScript secara otomatis sudah dapat mendeteksi tipe data apa yang kita gunakan tergantung dengan nilai yang sudah kita assign, sudah kita masukkan. Contohnya ini string, misalnya mata kuliah Pragweb 03. Kita menggunakan tipe string. Nah, untuk mencek atau menampilkan variabel tersebut, kita bisa menggunakan yang pertama itu console log. Kemudian kita tulis nama variabelnya mata kuliah. Kita simpan. Kita cek pada konsol kita. Nah, kemudian ini dicetak Pragweb 03. Kita juga bisa menggunakan dokumen write atau mungkin menggunakan inner HTML.
Di sini saya menggunakan inner HTML, kita select. Di sini saya sudah punya sebuah div operasi, kemudian akan saya cetak aja ke sini. Pertama kita select ID-nya, operasi, dan inner HTML, kita cetak mata kuliah. Tampil nilai variabel tersebut. Nah, kemudian terdapat cara lain, yaitu menggunakan keyword let. Apa perbedaannya? Perbedaannya itu terletak pada scope variabel tersebut. Biasanya ketika kita menggunakan var, dia scope-nya itu global. Kemudian let itu dia lebih ke lokal gitu. Di tempat kita mendefinisikan variabel tersebut. Nah, ketika kita menggunakan var, kita dapat melakukan hal seperti ini. Nah, padahal kita sudah mendeklarasikan variabel mata kuliah di awal. Kemudian kita mendeklarasikan lagi, bukan menyimpan ulang nilai, melainkan kita menuliskan ulang lagi, mendeklarasikan lagi variabel mata kuliah. Maka hal tersebut bisa dilakukan ketika kita menggunakan cara var. Nah, namun ketika kita menggunakan let, hal tersebut tidak dapat dilakukan. Makanya kebanyakan orang lebih menggunakan let untuk memudahkan dalam mengatur logika aplikasi. Berikut pengenalan singkat mengenai variabel. Selanjutnya kita masuk kepada operator. Terdapat beberapa operator yang dapat diterapkan dalam JavaScript. Antara lain aritmatika, assignment, kemudian perbandingan, logika, bitwise, ternary, dan lain-lain. Di sini saya akan mencoba mencontohkan beberapa operasi dalam JavaScript. Yang pertama itu operasi aritmatika. Misalnya saya mempunyai sebuah variabel A dengan nilai 8, kemudian variabel B dengan nilai 4, kemudian saya mempunyai variabel C berfungsi sebagai penampung nilai operasi dari antara A dan B. Contohnya saya menggunakan operasi penambahan A tambah B, kemudian kita cetak C. 8 tambah 4 sama dengan 12. Nah, kemudian contohnya lain itu dapat pengurangan, perkalian, pemangkatan, pembagian, sisa bagi. Misalnya ini kita kali 8 kali 4, 32, kemudian pemangkatan misalnya, pembagian, dan contoh lainnya. Selanjutnya untuk penugasan terdapat beberapa contoh, itu pengisian nilai seperti biasa menggunakan sama dengan, kemudian pengisian dan sekaligus penambahan. Selanjutnya pengisian dan pengurangan, pengisian perkalian, pengisian pemangkatan, pengisian pembagian, dan pengisian dan sisa bagi. Contohnya begini, saya mempunyai variabel A ini, kemudian saya mau menambahkan A tersebut, nilai A sebelumnya dengan nilai berikutnya. Nah, bisa kita singkat menggunakan A tambah, kemudian masukkan nilainya. Ini sama artinya dengan A sama dengan A ditambah 4. Kemudian kita cetak A 12. Kita bisa menggunakan operasi lain, pengurangan misalnya, pembagian,
modulus, dan lain sebagainya. Selanjutnya, operator perbandingan itu untuk membandingkan nilai antara satu variabel dengan variabel lainnya. Hasil atau kembalian dari perbandingan ini adalah sebuah boolean, yaitu true atau false. Seperti contohnya untuk kondisi lebih besar, jika sebuah variabel 1 kita bandingkan dengan variabel 2 itu dia lebih besar, maka dia akan menghasilkan nilai true. Dan sebaliknya jika dia adalah lebih kecil. Contohnya variabel B nilainya itu 3. Kemudian saya cek console log A besar dari B. Hasilnya adalah true. Maka A sama dengan B, hasilnya false. Maka kecil, false, dan seterusnya. Kemudian operator logika berikutnya itu menggunakan AND dan OR. Misalnya if A dia merupakan bilangan positif, kemudian dan A itu dia lebih kecil dari B. Nah, dari yang kita ketahui A itu bernilai 8, kemudian B bernilai 3, apakah A lebih besar dari 0? 8 besar dari 0. Berarti ini true. Kemudian yang kondisi kedua, apakah A itu 8 kecil dari B yang merupakan 3, maka dia adalah false. Nah, ketika dua kondisi ini terpenuhi, saat kita menggunakan operator AND atau DAN, ya akan menghasilkan kembalian false. Kemudian contohnya kita cetak alert A merupakan bilangan positif yang lebih besar dari variabel B. Nah, alert ini tidak akan muncul karena kita menggunakan operator AND dan terdapat salah satu nilai atau kondisi yang menilai false. Ketika kita menggunakan kondisi yang betul, yaitu A lebih besar dari B, maka kondisi tersebut dan statementnya akan terpenuhi dan dijalankan. A merupakan bilangan positif yang lebih besar dari variabel B. Contohnya OR atau. Nah, pada OR atau maka salah satu dari jika hanya terdapat satu saja, yaitu nilai true, maka dia akan menjalankan kondisi atau statement yang ada di dalamnya. Padahal A ini tidak sama dengan 0, namun karena kondisi pertama nilai true, alert ini tetap dijalankan. Kemudian yang terakhir itu negasi atau kebalikan. True, true. Demikian penyampaian tentang variabel dan juga operator yang dapat saya sampaikan. Terlebih untuk kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.